Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitra, NIM F2019-01034, kelas C1 Farmasi di Universitas Mandala Waluya Kendari. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan struktur aktivitas obat antibiotik. Sebelum saya menjelaskan hubungan struktur aktivitas beberapa obat antibiotik, saya akan terlebih dahulu menjelaskan definisi obat antibiotik, di mana antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh. Antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus seperti flu. Kata antibiotik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni anti yang berarti melawan dan bios yang berarti kehidupan, atau dalam hal ini adalah bakteri yang hidup. Obat ini bisa dibilang sebagai salah satu pengobatan paling kuat untuk melawan infeksi bakteri. Selanjutnya, mekanisme kerja obat antibiotik. Antibiotik bekerja untuk menghancurkan dinding tubuh bakteri. Yang kedua, mengganggu proses reproduksi bakteri. Yang ketiga, menghentikan produksi protein dari bakteri. Mekanisme kerja antibiotik akan langsung dimulai sesaat setelah Anda mengkonsumsinya. Namun, kapan gejala atau rasa sakit bisa membaik sangat bergantung pada kondisi tubuh setiap orang dan karakteristik dari bakteri yang menyerangnya. Biasanya, antibiotik diresepkan untuk diminum habis selama 7-14 hari. Dalam beberapa kasus, antibiotik juga bisa habis dalam waktu beberapa hari saja. Selanjutnya, berikut ini beberapa jenis golongan obat antibiotik, yakni penisilin, tetrasiklin, cephalosporin, dan kloramfenikol. Kemudian, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dua macam golongan obat antibiotik. Yang pertama itu tetrasiklin, di mana tetrasiklin juga termasuk sebagai golongan obat antibiotik berspektrum luas yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit, diantaranya infeksi saluran kemih, yang kedua infeksi mata, yang ketiga infeksi saluran pencernaan, yang keempat infeksi menular seksual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan struktur aktivitas obat tetrasiklin. Tetrasiklin terdiri dari kerangka kaku dari 4 cincin yang menyatu. Struktur cincin tetrasiklin dibagi menjadi bagian atas yang dapat dimodifikasi dan bagian bawah yang tidak dapat dimodifikasi. Sebuah tetrasiklin aktif membutuhkan fenol C10 serta substruktur ketoenol C11-C12 dalam konjugasi dengan gugus 12A OH dan struktur diketo C1-C3. Penghapusan kelompok dimetilamina pada C4 mengurangi aktivitas antibakteri. Penggantian gugus karboksilamin pada C2 menghasilkan aktivitas antibakteri yang berkurang, tetapi dimungkinkan untuk menambah substituen ke nitrogen amida untuk menambahkan analog yang lebih larut seperti prodrug limeksilin. Tetrasiklin paling sederhana dengan aktivitas antibakteri terukur adalah 6-deoksi 6-demetil tetrasiklin, dan strukturnya sering dianggap sebagai farmakofor minimum untuk kelas antibiotik tetrasiklus. C5-C9 dapat dimodifikasi untuk membuat turunan dengan aktivitas antibakteri yang bervariasi. Kemudian, saya akan menjelaskan obat antibiotik yang kedua, yakni obat kloramfenikol, di mana kloramfenikol adalah obat antibiotik untuk mengatasi beragam infeksi bakteri serius, terutama saat penyakit infeksi tidak membaik dengan obat lain. Obat ini tersedia dalam bentuk tetes mata dan tetes telinga, salep mata, tablet, kapsul, sirup,
serta suntik. Selanjutnya, saya akan memaparkan hubungan struktur aktivitas obat kloramfenikol. Kloramfenikol merupakan senyawa fenilpropan tersubstitusi yang mempunyai dua unsur struktur tidak lazim untuk bahan alam, yaitu suatu gugus nitroaromatik dan residu diklorasetil. Gugus R pada turunan kloramfenikol berpengaruh pada aktivitasnya sebagai antibakteri Staphylococcus aureus. Kloramfenikol mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus yang optimal. Untuk mendapatkan senyawa turunan kloramfenikol baru dengan aktivitas optimal harus diperlukan agar gugus R bersifat penarik elektron kuat dan mempunyai sifat lipofilik lemah. Turunan kloramfenikol yang mempunyai gugus trifluoro lebih aktif daripada kloramfenikol terhadap E. coli. Turunan yang gugusnya hidroksilnya pada C3 terdapat sebagai ester juga digunakan dalam terapi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai hubungan struktur aktivitas obat antibiotik. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.